Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul an yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, hai Muhammad, apakah sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu? Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jalasa 'indal alimi sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khatwatain a'ta'ullahu jannatain wa kullu jannatin mislud dunya marratain. Wa qala aidan man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ugliqa wal khatimi lima sabaq wa nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Yang saya hormati para ustadz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah dan jamaah yang senantiasa istiqomah menjalankan sholat fardu dengan berjamaah. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, dan juga berkah rizkinya, rumah tangganya, ikhtiar-ikhtiarnya untuk jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ketinggalan pula para kameramen RJTV. Mudah-mudahan jadi amal jariah karena mensyiarkan lewat channelnya. Jangan lupa like and share, subscribe ya, supaya RJTV banyak subscribe-nya, dapat royalti dari YouTube untuk dakwah lagi supaya lebih berkembang. Sekarang kan kiai-kiai pada punya channel semuanya. Kalau saya baru dapat 500, Teki Media baru 500. Jangan lupa jamaah RJ subscribe,
ya, bantu dakwahnya, karena saya punya santri yang harus ngasih makan. Ya, nanti kalau dapat royalti kan buat beli beras, yang buat makan santri, bukan buat beli Fortuner, ya, buat santri dimakan bareng-bareng dan buat ngedak pesantren. Ya itu, cuma baru 500, belum dapat royaltinya dari YouTube. Ya minimal 1000, bantu like and share, ya itu bantu dakwah. Ikhtiar, ya insyaallah semuanya mudah-mudahan jadi amal jariah. Ya sekarang mah sudah zamannya, tapi jangan lupa ya offline-nya juga ngaji harus banyak. Jangan kalah sama online yang hadir 1000. Coba kalau nggak percaya tuh 1000 yang hadir, cuma di rumah sambil ngelonjor, ya pakai celana pendek, ya sambil ngopi, ada yang nonton 1000, yang hadir di majelis cuma 50. Ya alhamdulillah nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, cuma beda tipis. Ya kalau yang di masjid insya Allah ya ada tambahannya karena melangkahkan kakinya. Ya maning taqala liyata'allama ilman ghufirallahu qabla ayyahtua. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, maka diampuni dosa-dosanya sebelum melangkah. Tuh kelebihannya itu doang. Ya kelebihannya. Dan bertalaki langsung dengan gurunya, karena gurunya juga dulu bertalaki langsung dengan gurunya, dan gurunya bertalaki dengan gurunya, dan gurunya bertalaki dengan gurunya, bertalaki langsung dengan gurunya, dan gurunya sampai gurunya. Ya sampai kepada ya para sahabat, dan sahabat ngaji kepada Rasulullah ngaji kepada malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan atau kita mah ya yang ngikutin para guru, ya mudah-mudahan ya selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji kita ngirimin Al-Fatihah kepada penyusun kitabnya. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'anallah wa bi'ulumi amin ya rabbal alamin. Nawaina an naqra'a surah Fatihah hadiyatan ila ru'i asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa Syekh Muhammad Nawawi ibni Umar al-Jawi al-Badani, nafa'anallahu bihima amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum selesai ngaji yang poin-poin 6. Ya. Kalau nggak salah sampai mana? Lupa ya. Kalau seandainya tidak ada orang yang soleh, udah belum? Udah aja pokoknya ya. Ya ngaji bulanan mah ya nggak apa-apa, harap dimaklum. Laula sholihuna, lan lamun tah oranana wong soleh kabeh. Wis durung iki. La alaka tolihuna mangka yakti rusak sapa wong kang gawe kerusakan, wong kang keji ya. Bi ityanil ma'asi, kelawan nekani kemaksiatan. Oh, jadi untung masih ada orang-orang soleh, kita nggak kena dampak daripada ya kerusakan bumi, ya kerusakan
ya gempa, ya kerusakan lain sebagainya. Karena mengapa? Masih banyak orang-orang soleh yang bangun di keheningan malam, tahajud, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sempat minggu-minggu kemarin rajin bangun tengah malam karena ada Piala Dunia. Sekarang sudah tidak bangun malam lagi. Kenapa? Karena sudah Argentina yang jadi juara. Nah, bangun lagi tahajud, ya, bangun lagi tahajud, bermunajat kepada Allah. Para kiai, para ulama, para santri rutin setiap hari bangun di keheningan malam, bermunajat kepada Allah, berdoa bukan untuk sendiri, tapi kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Maka tidak jadi kerusakan. Kenapa? Karena masih banyaknya orang-orang soleh. Dan sebentar lagi pergantian tahun Masehi. Hati-hati, orang usah melu-melu, orang usah khawatir masuk dalam hadis Kanjeng Nabi, mang tasabba'a biqaumin fa'huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Udah ganti saja dengan hal-hal positif yang lain. Bahkan dengan baca Yasin, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah terlanjur pesen pila, udah nggak apa-apa. Ya, sayang itu sudah booking. Ya, atau sudah ngambil tiket di Ancol, nggak apa-apa. Tapi di sananya Yasinan. Ya, Yasinan pinggir laut. Ya, Yasinan. Yasinan, zikir maring Allah Subhanahu wa taala. Di pilanya juga wirid. Ya, wirid astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Atau Rodotul Jannah ketika 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Mantap. Bikin, tutupi semua itu, perkenalkan kepada generasi-generasi kita. Jangan sampai nanti ya nggak ada faidahnya, nggak ada maslahahnya. Tutupin semua itu. Ya, itu jadi ngambil momennya, baca maulidnya ketika Maulid Qiyam. Orang-orang pada sibuk, hitung mundur, kita pun sibuk untuk persiapan Ma'alul Qiyam. Oh, nah, baca salawat, dapat syafaat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan 2023 tahun yang terbaik buat kita semuanya. Itu tutupi semua. Ya, supaya terhindar dari tasyabbuh. Ya, oke lah, tahun kemarin kita nggak ngerti dan tidak paham. Walaupun memang ini ya beragam pendapat. Ada yang silahkan nggak apa-apa, ada lagi jangan, haram, ada yang begitu. Kalau disandarkan kepada kelahiran Yesus. Nah, kita makan punya tradisi, ya masing-masing punya tradisi. Udah rubah semua itu, ya ganti dengan hal-hal yang positif. Ngumpul bareng di masjid atau di gangan, doa bersama, makan bersama, nggak apa-apa di 0000.
Ya, itu makan bareng, doa bareng dulu, kalau enggak kirim arwah. Ya, orang tua kita ya kirimin tuh. Ya. Nah, bikin yang punya kekuasaan nih Pak RT, Pak RW, bikin acara yang maslahah kalau tidak kemana-mana. Tapi kalau sudah booking villa, udah jangan di cancel. Ya sayang. Ya, tapi di sananya tadi tuh kata saya, ya sama anak sama bini di sana, ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah, dipila. Ya, nawaina anak surah yasin biniyati salamah wal barokah wal afiyah wali qadoi ajatina. Nah, baca surat yasin, tutupi dengan hal-hal yang begitu, insyaallah. Ya, insyaallah ngimbangin ya para orang-orang yang belum paham, karena saat itu pasti ngebludak di seluruh dunia mungkin. Nah, kita mah yang paham, udahlah yang maslahat sajalah. Ya, itu kembali lagi ya. Jadi walaula shaliuna lamun ta orana wong kang soleh, maksudnya di tafsirnya apa? Al-qaimuna bima alaihi min uquqil ta'ala wa uquqil ibad, orang-orang yang senantiasa ya istiqomah menjalankan hak-hakullah. Kayak salat kan hakullah ya, yang harus dipenuhi. Atullah halaka yakti toliuna, pasti itu kan rusak ya. Makanya kita masih bersyukur nih ya, masih ada orang-orang yang senantiasa ke masjid ya, boleh jadi itu sebagai penawar daripada ajab saking Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut, walaulal ulama ala soron nasu kulluhum kal bahaim, dan lamun ta oranana para ulama la sorok maka yakti dadi annasu sapa manusia kulluhum sekabe manusia kal bahaim iku kaya sato, ngerti sato? Hewan ya. Jadi seandainya tidak ada ulama, manusia itu pasti seperti hewan. Makanya untung masih ada guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama kita. Kita enggak kayak hewan. Kenapa? Guru-guru kita, kiai kita sering ngajarin lewat ngaji, lewat kitab-kitabnya masing-masing. Sehingga apa? Akhlaknya kita menjadi baik, ibadahnya kita menjadi tekun. Kenapa? Karena dibacakan kitab-kitab para kiai dan ulama terdahulu, ngaji, sehingga apa? Akhlaknya jadi berubah. Yang tadinya kurang baik menjadi baik. Dan itu jasa siapa? Para ulama-ulama yang berjuang untuk senantiasa menyampaikan kebenaran. Ya, revolusi mental, bahasa kerennya mah begitu. Revolusi akhlak. Kalau Pak Jokowi revolusi mental, kalau Habib Rizik revolusi akhlak. Sama-sama bagus. Mentalnya biar bagus, biar kuat. Habib Rizik revolusi akhlak supaya akhlaknya kita bagus, supaya ada perubahan. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama. Rubah. Bentar lagi 2023, masa akhlak kita masih begini baik? Umur kita nambah, kok ibadah masih jalan di tempat? Sedangkan tahun berganti nih, bentar lagi nih. Masa pahala nggak nambah-nambah? Maka apa? Kita sebagai muslim, sikap kita satu, tafakur hisab. Berpikir, introspeksi, ini udah 2023, jangan bermain-main dengan waktu. Berpikir. Makanya ketika pergantian tahun Masehi ada tafakur hisab, berpikir, ya Allah, sudah datang lagi tahun baru. Makanya sebenarnya nggak bisa ura-ura sebenarnya mah. Ngirit juga tuh, ya. Hemat.
Ya, hemat. Nggak ada mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Atau jangan diambur-ambur. Bonusnya jangan diambur-ambur. Masih banyak tuh fakir miskin, yatim-yatim tuh kasih bonus tahun baru. Udah pada dapat? Belum ya? Ya, itu jangan diambur-ambur. Boro-boro bonus katanya. MKG belum naik-naik 10%. Ya, tapi insya Allah kita punya partai buruh ya, sebagai jalan ikhtiar. Takbir. Masih takut takbirnya juga ya. Dikira EPI kali ya, takbir Allahu Akbar. Ya, jadi jalan ikhtiar sudah ada tuh para buruh. Alhamdulillah. Nomor berapa sih partai buruh? Oh iya, buruh masa nggak hafal partainya? Ya Allah ya, nomor berapa? Hah? 6. Walhamdulillah. Insya Allah sejahtera ya, ke depan insya Allah sejahtera. Ada perwakilannya nanti di sana menyampaikan ya aspirasi para buruh. Kau ke situ-situ ya nggak apa-apalah, sedikit-sedikit mah iklan ya, ngaji melulu pusing ya, ngaji tafsir fikih ya nasuhul ibad, artinya pusing banyak banget ilmunya, diamal ora ya. Diamal ora diamal sudah diamal ataupun enggak, sing penting ngumpulakan pahala. Itu di dalam kitab Duratun Nasin itu, mau diamal mau enggak kita mah lagi ngumpulin pahala. Malah karena kalau diamal atau kita mah enggak ada waktu yang terbuang. Subuh diajarin sama Ustadz Naim tentang apa? Fikih. Iya, terus lagi diajarin sama Ustadz siapa lagi? Bahri. Ya, Mukasyafatul Qulub ya. Itu tentang Imam Ghazali itu kalau nggak salah itu. Tentang hati, akhlak luar biasa itu. Atau akhlaknya pada bagus-bagus. Yang kan ngaji melulu Rodotul Janah. Ngaji melulu cuma dia amal ora. Ya. Sora popo wis lagi ngumpulin pahala. Lagi ngumpulin pahala. Karena kalau diamal kita masih sibuk. Karena apa? Banyak tahu, orang banyak tahu banyak berbuat. Kenapa? Karena banyak yang dia ketahui. Ya, karena banyak yang diketahui pasti banyak berbuat. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Karena kita lagi ngaji. Kembali lagi, walaulal ulama ala sarat nasu kulluhum kal baim. Kalau seandainya tidak ada ulama, nggak tahu kita ini kayak apa. Mungkin lebih parah daripada hewan. Lah hewan nggak ngerti. Ya, tata krama, nggak ngerti adat, nggak ngerti ya akhlak, nggak ada. Tapi dengan adanya ulama yang menyampaikan lewat kitab-kitab para ulama terdahulu, kita jadi paham akhlak kepada orang tua, akhlak kepada bocah, akhlak kepada orang yang bodoh, akhlak kepada orang alim, akhlak kepada non muslim. Semua diajarkan di dalam Islam. Saya sering sampaikan, apa yang pernah disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kamu melihat anak kecil, apa yang harus katakan? Anak kecil baru kemarin lahir, nggak ada dosanya. Bandingkan dengan saya, sudah tua begini, dosanya numpuk. Hormati dia. Kenapa? Bocah kecil masih bersih. Tingkatan waliullah ngajarin akhlak luar biasa. Sama bocah. Bocah dipelototin baik, ya. Bocah ditendang, jangan. Belum punya dosa, kita yang banyak dosa. Nah, lalu bagaimana ngelihat engkong-engkong? Ya. Mana kalau lihat engkong-engkong? Apa yang harus kita katakan? Dia sudah engkong-engkong, hidupnya lebih dulu, amalnya lebih banyak bandingkan dengan saya baru kemarin. Apa yang disombongkan? Nggak ada. Duluan dia Islamnya, ke masjidnya duluan dia. Siapa yang sudah engkong-engkong di sini?
Hormati, muliakan, ibadahnya dia duluan, pahalanya lebih banyak. Kita mah baru kemarin. Apa yang kita sombongkan? Nggak ada. Melihat orang bodoh, apa yang harus kita katakan? Dia bodoh, berbuat dosa karena nggak paham, nggak ngerti. Bandingkan dengan kita ngaji tiap minggu masih maksiat melulu. Ya, dia mah maksiatnya nggak ngerti karena jarang ngaji. Tapi bukan berarti jangan ngaji, ya begitu. Artinya kita banyak ngaji tapi juga banyak maksiat. Ada istilah apa itu, STMJ ya? Apa STMJ? Iya, sholat terus maksiat jalan, cocok ya. Berarti nggak ke surga, nggak ke neraka. Tahu di mana itu? Ya. Ya, sholat merajin, ya maksiat jalan, janganlah ya. Tuh, jadi masya Allah ya. Nah, kalau ngelihat orang bodoh tuh kita harus katakan begitu, jangan sombong merasa paling alim. Karena ilmu itu dari Allah. Apa yang disombongkan? Coba, tidak sulit bagi Allah dicabut, nggak bisa ngomong apa-apa. Ya, jangan sombong. Yang punya ilmu biasa-biasa saja lah. Ya, orang itu dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar kita ngaji. Itu kalau yang ngelihat orang bodoh jangan ngenyam orang bodoh, udah biarin aja ya. Nah, bagaimana kalau ngelihat orang alim, ulama, apa yang harus kita katakan? Dia sudah dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala kalau dengan jalan ngaji. Dia ibadah sesuai dengan ilmunya. Lah kita ibadah lah nggak tahu sejungkir-jungkirnya doang. Ya, setakbir-takbirnya doang. Sesujud-sujudnya doang. Tahu ditanya rukun sholat ada berapa, orang ngerti ya, yang penting mah sholat ya. Tapi mereka para ulama sudah dikasih oleh Allah ilmu, hormati dia. Kenapa? Karena dia sudah dikaruniakan ilmu oleh Allah yang belum kita dapatkan. Masya Allah, ketemu orang alim tuh begitu tuh. Ya kita ngomongnya begitu, dia mah sudah dapat ilmu dari Allah dengan ikhtiar waktu dulunya ngaji. Maka hormati. Jangankan kita tingkat manusia biasa banyak dosa dan kesalahan, malaikat, makhluk yang paling taat saja suruh menghormat Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam yang dikasih ilmu maring Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Yang diajarkan ilmu hanyalah Nabi Adam. Semua nama itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ngerti dan ada ilmu. Malaikat enggak. Tuh, maka suruh begini tuh malaikat. Sujud di situ ditafsirinya menghormat. Bahasa kitabnya merkungkung. Dam. Gitu. Jadi malaikat suruh begitu, dam. Hormat karena dia ada ilmunya. Ya. Jadi kembali lagi, walaulal ulama ala syarat nasukuluum kal bahaim. Makanya tugas ulama itu luar biasa mulia. Makanya sebenarnya yang harus dapat mobil Fortuner tuh dari pemerintah adalah para kiai dan para ulama. Karena ikut berjuang membenahi akhlak bangsa. Itu harusnya mau dapat mobil dinas itu sebenarnya. Fortuner, Pajero, Kiai. Ya. Dapat, kenapa? Dia ikut membantu akhlak manusia. Ya, enggak bersih dari maling-maling. Karena para kiai menyampaikan, "Hei, jangan nyolong, dosa." Akhirnya apa? Enggak jadi maling. Ngebantu polisi, coba luar biasa. Ya. Ustadz yang macam jangan nyolong dosa, jangankan nyolong, make saja nggak ngomong dosa, apalagi nyolong, itu kan bukan hak kamu, dosa. Ya, dipotong tangannya. Jangan songong, Rasulullah itu menunjukkan akhlak yang mulia. Coba yang menyampaikan itu siapa? Para kiai, para alimil ulama. Sehingga apa? Akhlak bangsa pada berubah menjadi baik.
Jangan lupa sholat jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu hak Allah. Sholatnya jadi baik, akhlaknya jadi baik. Siapa yang menyampaikan begitu? Para ulama, guru-guru kita. Ayo rajin ibadah maring Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ya bangsa ini menjadi berkah. Sababiyah juga para ulama-ulama yang menyampaikan ilmunya. Coba kalau, ya makanya sedih ketika nggak ada kiai itu. Mautul alim, mautul alam. Matinya kiai, matinya alam ini. Gelap kita. Ya, gelap kita, ya. Maka keterangan luar biasa, laulal ulama lasorun nasu, ya, kulluhum kal bahaim, na'udzu billahi min dzalik. Ya, nah kalau hewan kan nggak ngerti punya siapa digaras bae, ya, mau punya siapa kayak dibadok bae. Nah, makanya kalau ada orang yang korupsi itu kal bahaim, seperti hewan, dia nggak ngerti itu, padahal sudah dapat gaji masih makan punya orang. Ya, ya kayak kambing coba, ya mau dadaunan siapa ke gua harus baik, nggak ngerti, ya nggak ngerti. Makanya orang-orang yang korupsi itu dia nggak paham. Kenapa? Karena jarang ngaji. Coba kalau ngaji, jangan korupsi, dosa. Jangankan miliaran, secuil saja ibadah nggak diterima. Gara-gara apa? Makan hak orang. Saya sering sampaikan kisah siapa? Ibrahim bin Adham kan, makan sebutir korma, ibadahnya gak diterima. Kenapa? Cuma dia pikir itu bagian daripada yang ditimbang kan, padahal apa? Bukan, itu karena jatuh doang dari timbangan. Dimakan gak ngomong, jadi bisa terhambat ibadahnya gara-gara ngambil sebutir kurma, dimakan tanpa ngomong. Sama siapa? Sama yang tukang jualannya. Padahal dia pikir itu bagian daripada yang dia beli, tapi nggak ngomong karena jatuh dari kiloan, dari timbangan. Itu sebutir kurma. Berapa sih harganya sebutir kurma? Ya, itu bisa mengganjal, bisa merusak ibadah. Nah, ini kalau mau kita terjun ke ahli-ahli tasawuf, nggak boleh masuk ke sini tuh, harus kecuali ada izin, ya baru dimakan. Itu Ibrahim bin Adham, ya, sama bapaknya Imam Abu Hanifah kan, ya, Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim kan begitu, ya, dia menemu apel kan, nemu apel lagi jalan-jalan, ada apel jatuh dimakan, sudah separuh baru ingat, ya Allah ini apel siapa ya? Kok saya main makan baik nih. Ternyata dicari kan, ini kebunnya ternyata ketemu, dibawa lah itu apel itu. Ada yang nunggu kebun, Mas, mohon maaf saya minta penghalalan, ini separuh sudah kemakan di perut. Separuh dong baru nih, saya baru ingat ternyata ini apel siapa ya? Kayaknya apel dari sini deh. Waduh, Mas, saya cuma penunggu kebun, yang punyanya jauh banget. Ya, nah terus gimana ini? Ya kalau mau ke rumahnya sono, datangnya di sono. Iya saya mau ke sono lah, mau minta penghalalan. Ya Allah, akhlaknya luar biasa. Minta penghalalannya separuh sudah masuk ke perut. Ya, yang sudah masuk ke perut. Kita bisa nggak begitu tuh? Boro-boro, ini sudah gua harus lah. Punya siapa kayak tuh jauh kita mah jauh. Ya, apel siapa? Wah, enak ini mah. Ya mangga tetangga sebelah sudah garas orang ngomong. Ya, semua enak, mangga si mana lagi, makanya kurang terus ya. Kenapa? Karena mangga si mana lagi. Ya, mana lagi itu ya. Kurang terus lah, kita mah gua harus atuh enggak, Islam mah enggak bisa begitu. Ya. Kecuali kemaklum, terserah lah apa ke pohonnya kan. Pokoknya nggak usah ngomong sama saya lah, wah sudah dimakan aja nggak apa-apa. Kalau ada bahasa begitu ya tidak ada masalah, ya karena sudah ada omongan. Pokoknya barang apa saja yang masuk ke pekaranganmu halal. Wah, kalau ada bahasa begitu ya dimakan aja nggak apa-apa. Kemudian ada entok, ya, nah, entok dia masuk ke pekarangan gua. Wah, saya sudah ada bahasa kemarin katanya apa saja yang masuk ke pekaranganmu halalang toyiba.
Ternyata entok yang sudah diurus dari kecil, udah gede, masuk ke pekarangan kita, halal, sembelih. Ya, ketahuan sama sebelah. Ya, itu katanya sudah halal. Iya halal. Enggak apa-apa. Padahal mah sayang banget. Ya, karena sudah ada bahasa begitu. Jadi apa saja yang dari saya nyebrang ke pekaranganmu halal. Udah nggak usah ngomong. Kebenaran bini nyebrang. Ya. Itu mah jangan itu mah ya. Tetap haram ya itu. Jangan sampai nanti itu. Ya, jadi masyaallah. Jadi Sabit gitu, Sabit bin Ibrahim. Cari itu padahal jauh. Ya. Yang ketemu akhirnya apa? Enggak mau menghalalkan yang punya kebunnya. Coba bayangin gak mau ngehalalin. Ya Allah, udah jauh-jauh nyari pokoknya. Kayaknya udah ketemu kata yang punyanya, pokoknya saya enggak menghalalkan apa yang sudah masuk ke dalam perut. Kecuali kamu nikah dengan anak saya. Woi, paling kita bilangnya woi. Tapi kan kata yang punyanya, anak saya buta. Anak saya tuli, lumpuh juga. Waduh, suruh kawin sama yang buta, sama yang lumpuh, sama yang bisu. Gimana ini gara-gara apel kok suruh nikah sama yang beginian. Nah, akhirnya apa? Demi penghalalan sepotong apel yang sudah masuk ke dalam perut. Akhirnya apa ngomong? Saya siap untuk menikah putri bapak. Karena yang punya kebun ini ngerti, oh ini orang bagus banget akhlaknya, jauh-jauh dari tempat sono untuk nyari penghalalan, padahal apel separoh doang minta penghalalan. Ini berarti bocah ini soleh banget. Ya, udah kamu siap nikah dengan putri saya? Saya siap demi penghalalan apel. Tapi anak saya lumpuh, udah nggak apa-apa lah biarin. Ya. Buta lagi, waduh buta lagi, udah nggak apa-apa lah biarin. Coba kayak kita begitu suruh nikah sama yang buta, lumpuh, ya, tuli, coba bayangin. Tapi demi penghalalan, akhirnya apa? Terjadi pernikahan. Terjadi pernikahan, sudah terjadi pernikahan, sudah beres, barulah karena sudah halal dipertemukan ini. Sabit ini ngomong begini, masuk kamar, assalamualaikum. Tiba-tiba, waalaikumsalam. Hah? Kata bapaknya tadi tuli, tapi kok denger saya salam, katanya bisu, kok bisa waalaikumsalam. Kenapa ini? Dibuka, masuk ke kamar, ya, disambut jalan, disambut, oh, tambah bingung lagi, katanya lumpuh, kok bisa jalan? Berarti bohong ini. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama bininya. Ya, ngobrol-ngobrol, Neng. Iya, Nih, biasa pengantin baru kan begitu. Ya, jadi Neng A, kecuali kayak kita pengantin lama nih. Ya. Ya. Gua. Dulu pengantin baru kan pakai tangan. Mas, bangun dulu. Sekarang, Mas, ajan, Rasul Jana, ajan. Ya, pengantin lama wajar lah, udah lama banget. Ya, kalau dulu Mas ajan Rodatul Jannah, sekarang sudah pakai kaki. Ya. Nah itu mah jamaah sono, ya jamaah sono belok sini. Ya. Nah, akhirnya apa Neng kata ayah bisu, iya. Saya memang bisu, saya tidak pernah ngomong yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Katanya Neng lumpuh, iya saya tidak pernah jalan kecuali jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Ternyata pakai bahasa kiasan begitu tadi. Lumpuh artinya apa? Enggak pernah keluar kemana-mana kecuali hal-hal yang baik, ke pengajian, ke majelis taklim, ya, ke masjid. Ya, bisu artinya apa? Enggak pernah ngomong yang jelek-jelek, enggak pernah gibah, enggak pernah namimah, enggak pernah apa-apa, ya.
Pokoknya baik-baik aja, baca Quran, zikir. Ternyata begitu ya. Katanya bilang jelek, ternyata cantik, luar biasa. Ya, jadi yang tadinya, gitu. Maksudnya katanya akhirnya wow gitu. Ya, tadinya jadi wow. Ya, itu seperti itu. Akhirnya apa? Karena dari bibit, ya, dari babon yang solehah, babon, ya, dari ibu yang solehah, apa yang terjadi? Anaknya luar biasa. Siapa? Imam Abu Hanifah, madhab yang pertama. Dari cikal bakal yang soleh dan solehah. Bapaknya tadi soleh, ya. Kenapa? Nggak mau ini kalau nggak halal dalam perut. Ya, soleh luar biasa. Istrinya tadi tuli, buta, lumpuh. Artinya apa? Terjaga seluruh anggota badan. Lahirlah sosok anak yang luar biasa. Jadi jangan kadang-kadang kita nekenin anak, nuntut anak terus. Sementara bapaknya enggak nuntun, tapi nuntut. Ya, kebanyakan nuntut, jarang nuntun. Nah, sono no. Ajan no rodatul jannah. Bapak kemana? Bapak mau kemana? Warung bentar doang. Ya. Nah, kira-kira nurut nggak bocah? Wah, bapaknya kayak kue. Saya suruh ke masjid, bapak main catur. Nggak bakalan kena, karena banyak nuntun enggak. Tapi kalau nak ke masjid, ayah saya juga sama, ayo. Insya Allah. Ya, ibu jangan banyak nuntut. Kenapa sih anak saya susah banget, nggak mau ngaji, susah banget. Sholat gede suruh aja susah banget. Shh. Mamanya rajin sholat enggak? Nyuruh ngaji, mamanya baca Quran enggak? Enggak kena dakwahnya, enggak. Tapi kalau nyuruh ngaji, mamanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ngaji nah sana nah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Waduh, mama ngaji, saya nggak enak sama mamanya, berangkat ngaji. Insya Allah dakwahnya kena. Nyuruh sholat kitanya sholat, nyuruh ngaji kitanya ngaji, insya Allah. Jadi kita jangan banyak nuntut, ayo banyak nuntun. Lah nyuruh ngaji, mamahnya tiktokan, ya, whatsappan, IG-an, Facebookan. Bikin nih, ini ada aparat, bikin gerakan maghrib ngaji, matikan televisi dan HP, bikin banner yang gede. Siap? Kita lestarikan tradisi kiai-kiai dahulu, maghrib itu ngaji. Kayaknya belum ada banner ini kirana. Nggak apa-apa tuh bikin tuh, ya, Pak RT, Pak RW bikin gerakan maghrib ngaji, matikan HP dan televisi. Berlaku untuk semua, bukan bocah doang, mamanya, bapaknya. Matiin HP-nya, matiin TV-nya dari mulai maghrib sampai isya. Ini kan tradisi kiai-kiai dulu, bener nggak? Maghrib itu suruh pada ngaji. Ataupun kita jalan-jalan kemana? Demak ya? Atau di mana tuh? Ada tulisan gerakan maghrib ngaji. Bisa dicanangkan itu, bikin banner yang gede. Gerakan. Jadi apa? Bocah tuh, ya, orang tuanya juga sudah pada fokus saat itu. Kalau nggak standby di masjid, ya di rumah diem, TV mati, HP mati. Ya, bocahnya pada ngaji, berkah. Ya, kebiasaan dulu kalau baik ikutin. Ya, ikutin tradisi dulu yang baik ikutin. Lah dulu kan begitu, maghrib itu suruh ngaji, bener kan? Gitu, nah suruh ngaji, dari mulai sebelum maghrib suruh berangkat ngaji.
Apa tuh? Ya gerakan Rodotul Jannah, gerakan maghrib ngaji. Matikan HP dan televisi. Berarti dari 18.00 sampai 20.00. Lumayan tuh. Ya, sepi televisi, sepi HP. Bocahnya pada ngaji, bapaknya pada belajar ngaji. Bapaknya belajar ngaji. Waduh, saya malu karena Iqra. Gak apa-apa. Ya, bawa aja Al-Qur'an, Iqra satunya selipin di tengah. Nah, aman. Oh, tutup pakai Quran. Ya, ketika ditanya, ya, ngaji udah Qurannya? Belum tahu ya. Udah gitu aja. Ya, belum tahu ya. Ketika ngadep Ustadz di sini, Ustadz maaf Iqra satu. Ya nggak apa-apa. Mbak Tasa nggak apa-apa. Pulang selipin lagi di tengah Quran. Nah, itu tenteng dari sini pulang. Ada yang nanya, udah Quran? Wow, belum tahu ya. Udah gitu aja. Insya Allah aman. Ya, nanti bisa naik Iqra 2, Iqra 3, Iqra 6, baru turutan baru Al-Quran. Itu. Yang ngaji mah perintah Allah, kok Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah Rasul utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita mah ngejalanin perintah Allah dan Rasul. Wis Isa durung iki. Durung? Hah? Oh, kalau itu bunyinya. Berarti lanjut. Qala bulais man jalasa indal alimi wa lam yaqdir ala ibdi syai'in min ilmi na'ala sab'a karamatin. Wis ngantikan sabah Abulais sapa wonge dodok ya wong indah alimi barang karo kiai. Walam yakdir lan ora kawasa ala ibdin, ora bisa ngapalin. Duduk makaro kiai tapi nggak bisa ngaji. Suruh ngapalin begini nggak bisa-bisa ya, namanya ngaji tua ya. Ngaji tua kan masuk kuping kanan keluar lagi dari kuping kanan. Ya itu. Kalau masuk kuping kiri masih mending ada bablasnya gitu. Nah ini masuk kuping kanan balik lagi. Ya itu. Jadi mental. Ya ngaji orang tua kan begitu. Ya suruh ngapalin gak hafalin ini mah. Tapi apa? Manjalasa indal alimi, duduk barengnya karo kiai. Walam yaktir ala hibdi lan ora kawasa ngatasé ngawang sewiji-wiji minal ilmi. Kata ustaznya, nih hafalin ini nih. Ya sholawat ini nih, nanti wiridin, suruh ngapalin sholawat orang hafal-hafal. Allahumma sholli sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi panjang banget sholawatnya. Orang hafal-hafal. Ya, nala sab'a karomatin, tetap mekolih pitung kemuliaan. Tetap dapat 7 kemuliaan walaupun ngaji disuruh ngapalin enggak hafal-hafal. Tetap dapat 7 kemuliaan. Apa yang pertama? Fadla lil muta'allimina, 1 dapat kemuliaan orang yang belajar. Jangan salah, sampai ikan-ikan yang ada di dasar laut itu memohonkan ampun untuk kita yang ngaji. Bayangin, cuma kita nggak ngerti aja bahasa ikan. Bluk 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 bluk. Coba kalau ngerti bahasanya, ya Allah ampuni jamaah Rodotul Jannah yang lagi pada ngaji. Walaupun ngajinya juga kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Ya, ya kurang lebih begitu. Ada yang ngaji mingguan, ada yang ngaji bulanan, ada yang ngaji tahunan. Ya, yang penting mah judulnya ngaji. Ampuni mereka ya Allah. Kalau ngerti bahasa lauhan, ya kalau ngerti bahasa Mujair dan Nila, ya cuma kita nggak paham. Yang ngerti hanya Pak Nabi Sulaiman dan kanjeng Nabi Muhammad di zamannya. Tuh, ya semua hewan. Ya itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang senantiasa ngaji. Wis kali ya. Baru 1 tuh keutamaan. Insyaallah jumpa lagi di tahun baru. Ya insyaallah setahun lagi kita jumpa. Ya itu bulan Januari. Ya insyaallah. Pesan saya hindari tasabuh. Ya hindari tasabuh. Gantilah dengan hal-hal yang positif. Apakah dengan mengadakan zikir atau bersolawat atau dengan silaturahmi atau doa bersama, insyaallah supaya apa generasi-generasi kita itu bocah-bocah yang nggak ngerti, biarkan ya supaya nggak paham ya insyaallah. Dan sekarang sudah pada paham semua, alhamdulillah. Trompet kan agak berkurang sekarang ya, karena sudah pada paham. Dulu mah waktu belum pada paham, trompet kalau menjelang banyak banget ya. Ya, itu sudah pada paham, sudah pada ngerti. Udahlah nggak usah trompet, itu mah tugasnya Israfil. Ya itu tugasnya Israfil aja, jangan pengen buru-buru kiamat. Ya itu mah, karena kalau sangkakala sudah ditiup Israfil, kita sudah nggak bisa ngaji lagi, sudah nggak bisa ibadah lagi. Kenapa? Hancur dunia ini. Lagi kita pengen buru-buru kiamat. Pret.
pret. Ya udah, jangan. Ya udah, itu mah tugasnya Nabi, tugasnya malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Dari saya cukup sekian, kita bersama-sama bersolat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasir habibillah. Semuanya salat. Salatullah isfa' lana ya Rasulullah ala yasin tawassalna bismillah wa billadhi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah siji maning salatullah. Allahumma sholli ala qabri sayyidina Muhammad bil kubur. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammad minni tahiyyat wa salam. Isfa' lana ya Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah. Jadikan tahun 2023 tahun yang terbaik buat kami semua ya Allah. Karuniakan keistiqomahan kepada kami ya Allah ya Rahman Rahim. Panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehatkan badan kami dalam ketaatan. Ala yasin abibillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirin wa barik sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin amin amin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultani. Allahumma ishfa' lana bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ishfa' lana bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disyafa'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika wa jadika karamika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jumpa lagi di tahun depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.